Shabbat Shalom, saudaraku yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati kita, amin. Pada hari Sabat ini, di pertengahan ini, pertengahan bulan, ya. Hari ini pemateraian firman atas kita tadi, jangan gelisah hatimu. Lalu di Mazmur dikatakan, karena hanya pada Elohim saja hatiku tenang. Amin. Saya enggak heran firman ini kenapa terjadi pada hari ini, karena memang belakangan ini kita selalu dirundung kegelisahan. Ya, kegelisahan apa itu? Kegelisahan situasi saat ini. Ya kan? Kita telah melihat belakangan ini 6 pejabat kita telah menjadi tersangka pencemaran udara. Ya kan? Banyak sekali, ini lagi musim demam ini, lagi musim sakit. Ya, di mana-mana orang yang saya jumpai sakit, demam, batuk. Demam, batuk, sakit, demam, batuk. Ya, tapi jangan khawatir saudaraku. Paramek aja obatnya itu. Ya, jangan khawatir. Tenang, jangan gelisah. Karena kalau kita sudah gelisah, kita tidak akan terobati. Ya. Karena dalam ketenanganlah terdapat kekuatan. Firman Tuhan katakan dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Jadi jangan gelisah ya, Inong ya. Jangan takut. Apapun yang terjadi jangan takut. Jangan gelisah. Kalau makin takut, ketakutan makin datang. Kalau makin gelisah, kegelisahan makin datang. Nah, cobalah dulu begini. Biasanya ini untuk penakut yang malam ya. Kan biasanya kalau malam, apalagi gelap, ada orang takut gelap loh. Padahal kita bingung ya, dalam gelap itu sebenarnya apa yang ditakutkan? Kalau ada hantu kan gak terlihat, gelap. Iya kan? Dia seram adanya takut gelap. Hah? Coba bayangkan, makin takut, makin merinding gak? Hah? Makin merinding, makin takut, makin besar gak kepala? Kenapa? Karena pada umumnya ketakutan memanggil ketakutan yang lain. Oleh karena itu jangan takut apapun yang terjadi, amin. Karena pada ujungnya kita nanti, ujung dari cerita Alkitab ini yang dicekoin adalah ketakutan. Ya. Jangan kita lawan situasi yang terjadi saat ini. Oh begini, lalu kita menentang sendiri, enggak juga. Ya. Karena saudaraku, Alkitab telah jelas mencatat, pada hari-hari terakhir orang akan benci dengan agama. Ya kan? Ada kan? Di 2 Timotius ya, atau ya 2 Timotius ya. Pada hari-hari terakhir orang akan mencintai dirinya sendiri. Udah terbukti saudaraku, orang sekarang udah mulai benci dengan agama. Kenapa? Karena banyak orang karena agamanya berantem. Banyak orang karena agama A dengan agama B berkelahi. Sementara mereka yang tidak punya agama, hidupnya baik-baik aja. Sehingga orang jadi benci dengan agama. Padahal agama itu saudaraku hanya buatan manusia. Diciptakanlah sebuah yang namanya agama. Ya kan? Kalau kita waktu belajar SD, apa itu agama? Kalau kami dulu
nggak tahu SD kami ya atau dengan SD saudara beda. Kalau SD kami agama, a tidak, gama kacau balau. Benar nggak? Hah? Gitu, tidak kacau balau. Nyatanya orang sekarang beragama makin kacau balau. Iya kan? Padahal sebenarnya agama itu adalah personal. Orang tuh kemana-mana, agamamu apa? Ya kan? Seakan agama itu di atas dari ijazah. Ya kan? Lamar pekerjaan juga udah banyak gitu. Orang lamar pekerjaan itu kasihnya ijazah harusnya. Tapi udah ada sekarang beberapa perusahaan yang bertanya tentang agama. Ya kan? Untung aja agama nggak ada kelasnya. D3 agamanya, ya kan? Agamanya S1, untung aja nggak gitu. Cuman Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Konghucu, untung seperti itu. Tidak ada Kristen S1. Jadi kalau S1 berarti udah mulai tinggi level agamanya ini. Padahal kan agama kan personal kan. Ya kan? Firman katakan pada hari-hari terakhir orang akan benci dengan agama. Saya rimang-rimangi belakangan ini saudara. Gini, saya merenung sendirinya. Dulu kan SD agamaku bisa 6 lumayan lah. Ya, waktu SD 6. SMP, SMA 5. Paling tinggi pernah 7. Ya. Saya bingung begini. Agama itu bisa dinilai juga ya kan. Padahal kan agama kan iman ya. Ya kan? Berapa agamanya? Belum tentu agama Pak Restu 8, ya kan? Agama Kak Riyama 7. Padahal belum tentu imannya Restu lebih tinggi dari imannya Riyama kan? Benar enggak? Ya. Jadi saudaraku, hari-hari terakhir kita dibuat gelisah. Ya. Tapi percayalah tuntunan Elohim itu terjadi atas setiap kita, amin. Coba dulu bayangkan saudara, renungkan dulu dari kecil. Ini saudara-saudara yang ada di sini. Renungkan dulu. Kira-kira kok bisa lah sampai di sini? Kok bisa sampai di sini? Aku pun bingung saudara. Jurusanku STM-nya. Jurusan listrik, duduk di belakang. Ngidupin TV pakai remote kadang-kadang bingung. Ya kan listrik itu. Tapi bisa sampai di sini. Pergi kemana-mana ke sini. Saudara juga punya latar belakang tersendiri yang membawa saudara datang ke tempat ini. Tetapi saudara, Tuhanlah yang menggiring saudara datang ke sini, amin. Jadi pengiringan Tuhan itu sampai ke sini, jangan kita berhentikan sampai di sini aja. Kita harus pasrah, Tuhan, kemana selanjutnya aku? Aku udah begitu. Ya kan? Saudara mungkin tahu aku adalah orang yang paling menentang terhadap situasi-situasi saat ini. Tapi aku begini. Kalau begini terus aku sendiri yang gak damai sejahtera. Padahal rancangan dari Tuhan yang pertama adalah damai sejahtera. Jangan gelisah hatimu. Karena kalau kita sudah tenang, timbul kekuatan. Kalau kita sudah tenang, timbul damai sejahtera. Ya. Kalau saudara punya agama tapi tidak damai sejahtera, mending tidak punya agama. Ya kan? Karena ada agama harusnya damai sejahtera, amin. Ya. Ada agama harusnya damai sejahtera. Haleluya. Ya. Jadi semua percaya ya, saudara itu digiring Tuhan sampai ke tempat ini. Ya. Hari ini kita belajar kebenaran firman Bapa Yahweh, bagaimana Tuhan menggiring Musa. Pada saat itu bangsa Israel belum kenal Tuhan. Sebelumnya sudah kenal? Sudah.
Abraham bapak kita sudah kenal ya dengan Bapak Yahweh. Udah kenal dia. Zamannya Enos udah kenal dengan nama Yahweh. Tapi pada saat pembuangan ke Mesir udah mulai hilang lagi nama Tuhan itu. Bayangkan satu masa ya. Ibarat begini. Paul kenal nama Bapak Yahweh, Paul. Ya. Anaknya Paul pernah dengar sikit-sikit tentang nama Yahweh, tetapi cucunya sama sekali tidak diajarkan oleh anaknya Paul. Nah, padahal yang terbuang di Mesir adalah anaknya cucunya atau cicitnya. Jadi sama sekali nggak tahu lagi tentang Tuhan, Yahweh. Tapi yang pasti yang mereka tahu Tuhan itu ada. Ya. Saudara, yang pertama, Musa pernah dibuang oleh orang tua kandungnya. Semua mengetahui itu? Musa pernah dibuang oleh orang tua kandungnya ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di sungai Nil. Bayangkan saudara, coba kita bayangkan dulu apabila kita dibuang. Ya, apabila kita dibuang. Aku sering bayangkan begini, waktu di sungai Nil, gimana lah itu ya. Untung gak ada buaya ya kan. Ada buaya mungkin gak tahu lah gimana. Ya. Tapi yang pasti Musa sampai di pangkuan putri Firaun. Ya, hal itu dilakukan oleh orang tua Musa karena untuk menyelamatkan Musa dari perintah Firaun untuk membunuh semua anak yang lahir dari bangsa Ibrani. Orang tua Musa melakukan pembuangan kepada Musa semata-mata untuk menyelamatkan. Saudara, Musa mendapatkan masalah pembuangan, tapi justru masalah itulah menjadi keselamatannya. Saudara, apa masalah saudara sekarang? Apa pergumulan saudara sekarang? Justru itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Percayalah bahwa masalah saudara itu adalah keselamatan bagi saudara. Saya percaya saya punya masalah, tapi masalah saya itu adalah keselamatan bagi saya. Saya percaya masalah saya, pergumulan saya bukan menjadi batu sandungan bagi saya. Ya. Semua yang terjadi, semua yang datang ke kita ini sekarang, ini tidak akan menjadi masalah selama tidak kita beri penilaian. Karena semua yang datang itu bersifat netral. Contoh begini. Semua yang saya dengar, semua yang saya pikirkan, semua yang saya lihat itu sifatnya netral. Sampai aku memberi penilaian positif atau negatif. Misalnya, Paul bilang begini, Bang Janter, beginilah kau, hitam kali kau, ya, hitam kali kau Bang Janter, dengan nada marah. Itu bersifat netral. Dia akan menjadi negatif kalau saya beri penilaian negatif. Kalau saya beri penilaian positif, hitam kali kau. Oh, berarti dia tidak suka melihat aku yang hitam. Coba aku putihkan diriku. Iya kan? Jadi semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita pikirkan, semua yang datang kepada kita adalah netral. Dan itu akan menjadi positif dan negatif tergantung dari penilaian kita pribadi. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita menilainya yang datang kepada kita positif, kebahagiaanlah berpihak kepada kita. Kalau yang datang kepada kita nilainya negatif, maka kecemasanlah yang datang kepada kita.
Opung, Inung, teman-temanku semuanya, kalau cemas, pernah cemas enggak? Pernah enggak satu hari itu kayaknya galau gitu? Taunya galau Opung? Galau itu kayak sayur kurang garam kebanyakan Ajinomoto. Wah, itu galau itu. Ya, galau gitu. Itu cemas. Kalau orang cemas, kemungkinan apa? Hal-hal negatif yang bekerja dalam kita lebih banyak. Ya. Pernah baca namanya hormon dopamin. Dalam tubuh kita ini ada hormon dopamin. Jadi hormon dopamin ini adalah hormon yang merespon segala sesuatu. Misalnya gini, kalau kita suka nonton sesuatu atau lihat-lihat sesuatu yang tidak bermakna lah, ya, dopamin akan bekerja, akan memberikan respon bahwa yang bermakna itu enak, ya kan? Nah, kalau kita suka nonton yang positif, dopamin akan merespon bahwa hal-hal yang positif adalah enak, gitu. Itu hormon dopamin, ya. Nah, hormon dopamin dalam diri kita bisa kita bangkitkan, misalnya gini, dari baca firman. Kalau kita terus-terus baca firman, terus-terus baca firman, maka dopamin akan bekerja dalam tubuh kita dan berkata, baca firman adalah enak. Pertama-tama, saudara, udah ada buku Alkitab harian belum? Hah? Yang sering baca Alkitab lah. Pertama-tama, baca Alkitab sering-sering, ada enggak kerinduan baca Alkitab lagi? Dulu, ingat dulu lah. Ada kan? Itulah hormon dopamin sedang bekerja. Kok enggak kau beri aku makan? Kok enggak kau beri aku makan? Karena itu lagi enak. Nah, mulailah malas. Ya kan? Malas dia. Akhirnya hormon dopamin lupa bahwa Alkitab itu enak. Kita mulai buka-buka Facebook. Lama-lama kita di situ. 1 jam, mau kan? Setengah jam. Nah, hormon dopamin akan memberi respon bahwa buka Facebook itu enak. Tuh. Ya. Jadi sekarang mari kita buat hormon dopamin kita adalah yang positif. Misalnya gini, ada masalah, kita buat begini. Ini kebaikan buat aku. Supaya apa? Supaya hormon dopamin ketika melihat masalah tidak stres. Saudara, masalah itu tidak timbul dari luar. Ya. Kalau masalah timbul dari luar, kurang apalagi artis yang baru bunuh diri itu dari apartemen. Pernah tonton ya? Pernah enggak pernah? Ada artis baru-baru ini loncat dari apartemen lantai 8. Kaya loh. Hah? Punya anak. Enggak tahu punya suami atau enggak baca. Yang pastinya semuanya lengkap. Kurang apalagi dia kok bisa bunuh diri. Orang bunuh diri karena apa? Karena apa orang bunuh diri, saudara? Hah? Karena bahagia? Wah, aku bahagia. Enggak mungkin. Orang bunuh diri adalah karena kelebihan muatan pikiran, stres berlebihan. Dan orang yang stres berlebihan akan cenderung lebih senang, udahlah, pergi laku. Hormon dopaminnya tadi udah mengatakan stres itu yang enak. Ya, nanti search saudara di Google, apa itu hormon dopamin? Bagaimana supaya hormon dopamin itu lebih bagus gitu. Itu hormon dalam tubuh kita. Ya. Perlu juga baca-baca begitu. Jangan terlalu baca yang Musa, rohani-rohani, ya kan? Ya. Amin. Ya. Jadi saudara, supaya apa? Supaya kita memandang persoalan itu adalah kebaikan bagi kita, amin. Supaya kita memandang ujian itu adalah kenaikan kelas bagi kita. Seringnya kita dengar itu, ujian adalah kenaikan kelas. Tapi mengaplikasikannya dulu. Ya kan? Mengaplikasikannya dulu. Dengan kondisi saya saat ini yang orang bilang adalah masalah, justru saya bahagia.
Oh terima kasih Bapak Yahweh. Justru ini adalah keselamatan buat aku. Kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kita nggak tahu bagaimana Musa ini ditenggelamkan, diterbang-terbangkanlah di air. Ya kan? Tetapi justru masalah Musa di dalam air ini menjadi keselamatan atas Musa. Tindakan orang tua Musa yang seakan-akan keji membuang Musa adalah justru tindakan yang bagus. Tindakan orang-orang yang menyelewengkan kita, tindakan orang-orang yang tidak menganggap kita. Coba kita pikirkan, siapa tahu itu tindakan yang bagus untuk mendewasakan kita. Merenung. Amin. Ya. Sebagai anak yang merasa dibuang atau tidak mendapat perhatian, percayalah ada tujuan Tuhan dari semua yang terjadi. Jangan bilang saudara semua yang di sini, semua kita korban kok, korban anak buangannya kita. Hanya karena kita di rumah orang tua sajanya. Namun secara kasih sayang kita dibuang enggak? Dibuang enggak? Saudara, saudara waktu kecil pernah enggak dipeluk? Dipeluk, aduh pulang sekolah nilainya 5 dipeluk, pernah? Hah? Anakku nilainya 5 luar biasa. Atau sisir, anakku nilainya 5, mulai gigi dengan gigi bawah bertemu. Iya kan? Gigi bawah dengan gigi atas kalau udah bertemu, itu udah marah itu. Ya kan? Kalau ngomong gigi atas dengan gigi bawah bertemu, itu tandanya itu marah itu. Percaya nggak? Coba dulu ngomong dulu, gigi atas gigi bawah ketemu. Dari mana? Itu nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau udah orang tua kita, ya kan? Orang tua saya dulu, berapa nilainya? Udah gitu, udah, udah di sini tuh, ya, mengajari. BA, ini sisir di sini kan? Iya kan? Jenong Sony Dainong dah, mengajari anak-anak nggak boleh gitu. Diambil apa itu? Sapu kan? Baca, MA. Dia pun udah tertekan duluan. Gini kan, gitunya kita. Aku dulu gak gitu dulu. Saudara gitu juga. Ya, era 80 90-an gitulah. Ya, sekarang kan udah generasi Z ya. Kita kan masih generasi milenial kan? Milenial, ya kan? Sekarang generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir sekarang lah. Ya. Generasi yang lahir sekarang udah nggak merasakan lagi itu. Karena apa? Karena kita sudah banyak mengerti tentang psikologi. Ya kan? Anak nilainya di bawah, tidak perlu kita marahi. Cukup bilang, wih, pasti nanti bisa. Lihat ini, yang 8. Ini karena belajar. Ini pasti bisa. Tidak perlu. Karena marah tidak akan membuat pintar, tapi menjadi tertekan. Ya. Dan dengan kita membuat tekanan kepada generasi Z artinya generasi yang sekarang ini, dengan kita membuat tekanan artinya kita sedang memancing hormon dopamin itu, bahwa tekanan itu adalah yang terbaik. Tekanan itu adalah enak, sehingga dia mengundang tekanan terus. Itu ya, saudaraku yang terkasih. Yang kedua, tadi yang pertama Musa pernah dibuang. Ya. Yang kedua, Musa dibesarkan sebagai keluarga bangsawan. Inilah penggiringan Bapa Yahweh terhadap Musa, ya. Yang pertama Musa pernah dibuang, yang kedua Musa dibesarkan sebagai keluarga bangsawan. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pembuangan Musa berakhir dengan pendidikan keluarga bangsawan. Ingat saudara, di ujung dari setiap masalah pasti ada upah. Amin. Di ujung dari setiap ujian pasti ada upah.
Ya. Tapi perlu kita sadari masalah kita. Amin. Haleluya. Ya. Apa masalah kita sekarang? Hah? Ujungnya ini pasti ada sesuatu. Awalnya Musa ditenggelamkan, saya bilang ditenggelamkanlah dulu. Tapi ujungnya dia dididik secara bangsawan. Karena enggak semua bisa mendapatkan pendidikan bangsawan zaman itu. Enggak semua. Mungkin kayak sekarang lah itu. Enggak semua bisa masuk sekolah tinggi akuntansi negara. Atau enggak semua bisa masuk Universitas Indonesia. Ya kan? Tapi sekarang Universitas Indonesia semua orang bisa masuk, cuman diseleksi gitulah ya. Kalau dulu enggak. Sepintar apapun, kalau tidak pilihan raja, tidak bisa masuk pendidikan. Dalam pendidikan dulu, pendidikan bangsawan, bela diri itu pasti ada. Ilmu psikolognya pasti ada, ilmu sihirnya pasti ada. Makanya di Mesir banyak ahli-ahli sihir kan, pasti ada. Ya. Itulah marahnya Bapak Yahweh ketika dibilang begini. Kan Bapak Yahweh kan menampakkan diri kepada Musa kan dalam api kan. Musa, aku telah mendengar bangsa Israel itu sungut-sungutnya, bawalah mereka keluar. Lalu kata Musa, nanti kalau mereka tanya, kayak mana lah aku bilang? Ya bilanglah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub aku itu. Kalau mereka tanya namanya, gimana lah aku bilang? Bilang Yahweh namanya. Nah, kalau nanti misalnya mereka nggak percaya, bikin mujizat kan, ada bikin tanganmu di apamu itu, di ketiakmu itu, lalu masukkan ke bajumu, lalu kasih apamu, tongkatmu jadi ular. Lalu kata Musa begini, Tuhan, suruhlah yang lain, aku nggak pandai bicara. Itu kata Musa kan, ya kan? Itulah marahnya Bapak Yahweh. Mengapa Musa tidak pandai bicara sementara dia dididik di keluarga bangsawan? Iya kan? Enggak mungkin. Lalu Musa berkata, siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau bisa berbicara? Ya, mungkin saat itu Musa tidak menyadari bahwa itu adalah penggiringan Bapak Yahweh. Nah, sekarang kita sudah belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kita adalah seizin Bapak Yahweh. Ya. Semua yang terjadi itu adalah izin Bapak Yahweh. Tidak mungkin terjadi kalau tidak ada izin Bapak Yahweh. Nah, kalau sudah izin Bapak Yahweh, itu pasti yang terbaik bagi kita supaya mendewasakan kita. Amin. Ya. Setelah Musa mendapatkan pendidikan yang luar biasa, selanjutnya Musa juga pernah kriminal. Musa pernah kriminal enggak? Yang pertama tadi Musa pernah dibuang oleh orang tua kandungnya. Yang kedua Musa dibesarkan di keluarga bangsawan. Yang selanjutnya Musa pernah menjadi kriminal. Ya kan? DPO-nya teh. Ya. Kejadian 2 ayat 11 sampai 12. Kejadian 2 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu ketika Musa telah menjadi dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani dari saudaranya. Ia menoleh ke sana ke sini, ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Pembunuh ya. Berarti Musa pernah juga pembunuh. Dan dia pernah dicari. Ya kan? Oleh Fir'aun. Ya. Fir'aun saat itu masih Fir'aun yang mengenal Musa. Ya kan? Nah, pada saat Musa dicari oleh Fir'aun, Musa melarikan diri ke padang gurun. Saudara, apapun masa lalu kita, apa masa lalu kita? Masa lalu kita yang paling kelam Tuhan pasti terima. Amin. Apa masa lalu kita? Jangan fokus lagi kita ke masa lalu kita. Amin saudara.
Jangan fokus ke masa lalu, saudara. Orang yang fokus ke masa lalu akan selalu menjadi sakit hati di masa yang akan datang. Ingat saudara, kita enggak hidup di masa lalu lagi. Dan kita tidak hidup di masa depan. Kita hidup di masa sekarang. Jadikan masa lalu menjadi pembelajaran. Jadikan masa depan menjadi harapan. Nikmatilah masa hari ini. Amin. Nikmati masa hari ini. Ya kan? Jangan kita pusing dengan karena kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena ketika nanti saudara, apa yang saudara inginkan di masa depan dapat, ada juga pusingnya tersendiri. Ada itu. Iya kan? Ya adik-adikku ya. Ini siapa nih? Jangan pusing kalau belum punya pacar ya. Nanti kalau udah punya pacar ada juga pusingnya kok. Tanyalah yang punya pacar itu adanya pusingmu? Ada. Justru lebih banyak. Ya kan? Ya kan? Jangan pusing. Ya. Jangan pusing ketika kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi pusinglah kalau Bapak Yahweh tidak berpihak atas kita. Amin. Haleluya. Ya. Saudara. Seberapa berat pun, seberapa kacau pun masa lalu kita, masa depan sungguh indah. Amin. Karena masa depan masih suci. Ya kan? Masa lalu boleh buruk saudara, masa depan itu pasti suci. Karena belum terjadi, belum ada apa-apa kan. Maka mari kita bekerja, mari kita ciptakan masa depan yang suci. Ya, sama seperti apa itu? Kaca spion. Iya kan? Kalau kita hanya melihat kaca spion ini kan masa lalu kan, melihat ke belakang kan. Kalau kita hanya melihat masa lalu, maka nabraklah kita. Kita boleh melihat kaca spion, boleh sekali-sekali. Kita boleh melihat masa lalu, boleh sekali-sekali. Tapi kita harus jadikan masa lalu yang kita lihat itu hanya sekilas. Ya, amin. Hanya sekilas. Untuk apa? Untuk memastikan yang depan lurus atau enggak. Kalau hanya kita perhatikan begini belum tentu. Saya enggak tahu lurusnya yang mana. Kalau ini kursi ini, aku enggak tahu lurusnya yang mana di sini. Kalau enggak kulihat sekilas. Harus kulihat dulu. Oh, inilah lurusnya. Udah ke depan lagi. Itu dia. Masa lalu bisa kita lihat, tapi harus kita jadikan menjadi pembelajaran. Amin. Haleluya. Kita songsonglah masa depan yang suci ini, kita ciptakanlah dia dengan yang baru. Karena Tuhan sendiri tidak melihat masa lalu kita selagi kita mau. Amin. Selagi kita mau mendekat kepada dia. Ya. Selanjutnya Musa dipanggil pada masa tua. Opung kami jangan bilang begini, udah tua aku, gak mungkin lagi. Jangan. Ya. Musa terpanggil pada masa tuanya. Ya, kira-kira umur berapa lah itu ya? Ketika dilihat Keluaran 1 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Elohim. Bayangkan saudara, berapa lama dia di Mesir? Ya kan? Sampai dia bisa membunuh. Ya kan? Bayangkanlah ibarat gini. Kenapa Musa bisa membunuh? Kenapa Musa bisa melihat-lihat? Karena dia sudah dipercayakan memimpin. Kan karena dipimpinnya dia, Musa ke sana dulu. Awasi dulu yang sana. Ya kan? Enggak mungkin aku suruh yang anakku yang masih kecil mengawasi. Pasti yang udah berpikir dewasa. Udah panjang umurnya. Disuruhlah mengawasi. Awasi dulu yang sana. Diawasilah. Artinya umurnya udah tinggi, udah panjang. Nah, karena umurnya udah panjang,
dia membunuh, dia udah bisa melakukan sesuatu tindakan di luar dugaan, begitulah. Di padang gurun, di berapa lama dia bersama mertuanya, ya kan? Lalu dia dipanggil. Nah, saudara, pada umur berapa kita dipanggil Tuhan? Bukan dipanggil untuk jadi kesana ya, artinya dipanggil dalam pelayanan, ya kan? Pada saat umur berapa kita dipanggil dalam pelayanan? Amin. Kita harus serahkan diri kita, ya. Ini aku Tuhan, apapun yang kau perintahkan atas aku siap. Pada saat umur berapa? Ya, tidak harus muda, ya. Umur tua juga ada kok dipanggil. Itu Musa nih, pada saat umur tuanya, ya. Abraham, ya kan? Abraham itu Elohim menyatakan diri kepada Abraham pada saat umur tuanya. Pada saat umur muda, ada kisah Abraham di luar Alkitab ini yang saya baca, itu di buku The Yasar of the Book, di buku kitab orang jujur, ya. Ada bukunya di rumah saya baca, rupanya Abraham ini orang yang luar biasa, ya, orang yang keras. Ya kan, tapi dia dinyatakan, tapi Yahweh menyatakan diri kepada Abraham itu pada masa tuanya kok, enggak harus pada masa mudanya. Jadi opung inong, kalaupun pada masa tua ini opung inong bisa mendengarkan firman Bapa Yahweh, tetap semangat. Amin. Jangan terlambat untuk membaca Alkitab kita itu inong, ya. Jangan terlambat Alkitab kita ini, ya. Adanya Alkitab di rumah kan, inong, adanya kan. Jangan Alkitab nggak ada di rumah, Android 2, ya kan. Kalau sampai Alkitab nggak ada di rumah, Android 2, udah bahaya lah itu, ya. Dalam Android itunya Alkitab katanya, jangan, ya. Nanti saudara nggak akan bisa nyari Alkitab. Karena apa? Karena semua di Android, dan Android akan hilang. Jangan salah. Jadi selagi ada Alkitab, simpan-simpan lah ini dulu. Tapi baca juga ya, jangan sampai lengket, ya kan? Itu Alkitab kalau lengket itu perlu ditandai, itu jarang dibaca itu. Ya, dibuka Matius, ya kan? Lengket dengan Lukas. Saya pernah melayani di Jambi, ya. Adik-adik, kita buka dulu Maleaki katanya. Dia bingung Maleaki ini apa, karena sering dikhotbahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Tahu lagunya itu? Tahu ya? Kita buka Maleaki, dicari-cari nggak ada Maleaki, ya kan? Rupanya waktu membuka begini tebal lengket dia. Angkat tangan, "Sir, apa nak? Di Alkitab kami nggak ada Maleaki," katanya. Padahal karena lengket. Jadi jangan sampai lengket ya saudara Alkitabnya, men. Harus dibaca, haleluya. Ya. Selanjutnya, Tuhan pernah marah kepada Musa. Itulah tadi yang saya bilang. Bukankah di situ Harun di Keluaran 4 ayat 14? Bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia bersukacita dalam hatinya. Ya. Di Keluaran 4 ayat 11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Bukankah aku? Kata Yahweh. Ya, inilah marahnya Bapak Yahweh. Jadi jangan ngeles kepada Bapak Yahweh. Ya, adik-adikku kalau disuruh pelayanan jangan ngeles. Ya, enggak bisa aku bang, enggak tahu aku. Buktinya Paul bisa tadi malam. Ya kan? Enggak bisa aku bang. Buktinya Bendro bisa. Yang dari ngomong pertama pun enggak ngerti kita, ya kan Bang Bendro? Sekarang enggak bisa. Ya kan? Pasti bisa. Ingat ya, ingat gini.
Apa yang orang lain bisa, orang yang lain juga pasti bisa. Artinya gini, kalau orang itu bisa, kita juga pasti bisa kalau kita belajar. Tapi jangan semua kita pelajari. Habis nanti waktu kita di dunia ini kan, kita pelajarilah yang bagian kita. Kan gitu kan? Karena bagianmu di hal kerohanian dituntut untuk berkhotbah. Orang lain bisa berkhotbah, ya kamu juga harus belajar. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Ya, pasti bisa. Semuanya itu tergantung niat kita. Seperti kata siapa itu yang berkata begini, kejahatan terjadi bukan karena ada kesempatan, bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan, gitu ya. Sama juga dengan hal ini, ya kan? Kemampuan terjadi bukan karena hanya ada niat saja, tapi kesempatan. Ya, sama seperti aku, saudara. Mana ada aku niat-niat musik? Enggak ada. Aku itu gini, ada penyakit orang lupa. Kalau aku kenalan sama orang pertama, itu namanya aku lupa itu. Ada yang seperti itu di sini. Itu penyakit loh. Misalnya, ada orang baru kenalan, itu kalau enggak 5 kali, 6 kali, aku enggak ingat namanya itu. Wajahnya ingat. Ada orang seperti itu, akulah itu. Jadi kadang-kadang udah lihat orang begini, kayak kenal siapa ya? Kalau baru-baru, tapi kalau udah 5 kali, 6 kali baru ingat. Ya, sama seperti lagu. Lagu, kalau sekali ku dengar, belum bisa ku mainkan musiknya. Sekali 2 kali harus sampai 7 sampai 8 kali baru bisa. Ada yang sekali bisa. Kalau aku 7, 8 atau 9, 10 baru bisa aku mainkan musiknya. Ya, itu karena apa? Karena nggak tahu penyakit apa namanya itu. Tapi yang pasti aku bisa karena belajar. Saudara juga pasti bisa. Amin. Apalagi kalau dikasih talenta. Ya, ada talenta yang dikasih talenta ini tapi enggak dikembangkan, itu bahaya. Jangan sampai dicabut nanti, ya kan? Yosua bepergian, dikasih 1 mina, dikasih 3 mina, dikasih 5 mina. Yang 5 mina jadi 10 mina, yang 3 mina jadi 6 mina, yang 1 mina dikubur. Yang dikubur ini diberikan kepada siapa? Hah? Yang 10, kasih yang paling banyak. Nah itu, bukan yang 3 kan? Nah, itu kita bingungnya. Artinya saudara, semakin kita mempunyai, Bapak Yahweh semakin memberikan. Bukan persoalan harta ya, tapi persoalan karunia, persoalan talenta, ya kan? Berikanlah yang 1 mina itu kepada yang banyak itu, katanya. Kenapa yang enggak ketiga itu aja? Kenapa? Karena yang banyak itu mempunyai untuk usaha untuk mencari, menggali karunia, mengejar karunia. Itu makanya Opung terus bilang sama kita, kejar karunia itu. Karena hanya kepada orang yang mengejarlah diberi Bapak Yahweh. Amin. Ya. Yang terakhir, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Kenapa sampai ditulis ini, saudara? Kita harus bayangkan, Musa dididik di keluarga, keluarga kerajaan, keluarga bangsawan. Keras enggak? Keras. Kalau dari kecil hatinya Musa sudah lembut, mungkin ini enggak akan ditulis. Tapi mulai dari panggilan Tuhanlah hati Musa melembut. Karena waktu pendidikan di Mesir, Musa itu hatinya keras. Karena dia akan mau dijadikan, ya mungkin orang nomor 2 raja, nggak bisa lembut, ya kan? Nggak bisa lembut-lembut. Raja itu harus keras, ya. Angkat ini, ambil ini, dirikan ini. Itu raja, nggak kayak sekarang. Tolong dong angkatkan itu. Malas sekali aku, Bang. Kalau dulu nggak bisa gitu. Raja harus keras.
Ya kan? Selama 30 tahun mungkin Musa dididik karakternya keras, dididik hatinya keras, tapi saat panggilan Tuhan terjadi, Musa hatinya melembut. Ya kan? Musa hati melembut itu bukan berarti enggak pernah marah, saudaraku, enggak. Melembut itu bukan berarti harus lemah gemulai, enggak. Ya. Melembut itu artinya dia satu, terbuka untuk apa saja. Ya, dia ada hal baru, dia terbuka. Dia enggak keras gitu. Namanya lembut. Lembut, adonan yang lembut kan lentur gitu ya, elastis ya. Ada ide-ide yang baru, elastis, tidak bertahan dengan pendirian. Gitulah Musa. Kalau masih bertahan dengan pendiriannya Musa, maka mungkin tidak menyeberang. Tapi Musa dia melembut. Wah, Musa, di Mesir kami minum, di Mesir kami makan semangka, di Mesir kami minum teh manis sama roti, celup-celup. Sekarang gak ada lagi, ya kan? Di Mesir kami makan daging. Tapi Musa berkata, ya udahlah, Bapak Yahweh, berikan daging, berikan. Ah Musa, kau bawa kami ke sini untuk kau tanam di padang gurun ini. Oh, mengamuklah Bapak Yahweh kan, emosi dia, mau dimusnahkan semua. Inilah rahasianya. Dibilang Musa begini, Tuhan, kalau sekiranya engkau memusnahkan bangsa Israel, lebih bagus namaku cabut dari buku kehidupan. Artinya dia punya beban untuk bangsa itu. Itu makanya sampai dikatakan Musa orang yang paling lembut. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Musa pernah marah enggak? Hah? Pernah marah enggak? Pernah. Jadi belum tentu orang yang lemah lembut itu orang yang enggak pernah marah. Yosua sendiri aja marah kok. Iya kan? Jadi nanti jangan bilang, enggak lemah lembut kau, marah. Enggak. Ya. Marah, ya, tapi harus tetap jaga lisan, perkataan. Ya. Marahnya Musa, dia enggak menjaga perkataan kemarin. Makanya dia enggak masuk ke tanah perjanjian. Apa marahnya Musa? Apa marah Musa? Ayo. Hah? Kenapa Musa enggak masuk tanah perjanjian? Karena mukul batu? Oh, enggak. Orang benar kok dilakukan. Pukullah batu itu, ya dipukul. Ya kan? Cuman dia katakan begini. Katakan kepada batu itu di depan umat Israel. Musa katakan begini. Hei! Dengarlah kau. Hai umat yang tidak tahu diri. Gitu dibilangnya kepada umat Israel. Makanya enggak masuk tanah perjanjian. Ya, kira-kira gitulah. Tapi kalau harus apa? Harus lemah lembut. Itu enggak terbuat itu saudara ya, enggak bisa itu. Ya kan? Karena Yosua sendiri juga marah. Ya. Marah enggak Yosua? Pada saat kapan? Pada saat kapan Yosua marah? Hah? Kenapa dia di bait suci? Ya. Jadi di bait suci nggak boleh jualan, nggak boleh kantin ya. Bukan begitu persoalannya. Gini saudaraku, saya luruskan sedikit. Nah, orang saat itu ada berjualan lembu, merpati, segala jenis korban lah. Bukan pas di bait suci, enggak, tapi di depannya, di sananya lah, ya, di sananya. Sehingga marahlah Yosua. Kenapa? Karena gini, harusnya persembahan itu kan sesuai dengan kecil besarnya dosa kan.
zaman itu kan, benar gak? Kalau dia dosanya begini, harus disembelih lembu jantan yang tidak bercela, begitu kan? Kalau begini kambing, kalau begini burung tekukur, kalau begini tai burung, ya kan? Tai burung maksudnya makanan burung, ya. Semakin besar dosa yang dilakukan, harus besar persembahan, harus capek dia mencari persembahan ini dari mana. Namanya domba, tidak bercela, belum pernah berkelamin, kan susah nyarinya. Jadi harus capek, jadi dia harus berkorban untuk menghapus dosanya. Tapi sekarang udah enggak, ya. Dulu enggak. Ahli Taurat, ahli Farisi udah kong kali kong dengan para penjual, taruh di depan. Itunya yang membuat dia marah. Kong kali kong. Jadi enggak boleh kong kali kong. Amin. Ya. Jadi itulah saudaraku yang terkasih, bagaimana penggiringan Bapak Yahweh kepada Musa. Yang pertama, Musa pernah dibuang oleh orang tua kandungnya. Yang kedua, Musa dibesarkan sebagai keluarga bangsawan. Yang ketiga, Musa pernah membunuh. Yang keempat, Musa dipanggil pada masa tua. Yang kelima, Tuhan pernah marah kepada Musa. Yang keenam, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Itu sebabnya Bapak Yahweh memakai Musa sebagai pimpinan terbesar yang memimpin kurang lebih dari 2 juta orang sampai kepada tanah perjanjian dengan segala risiko dan sungut-sungut yang didengarnya. Amin. Bapak Yahweh memberkati.